الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Dengan membacakan surat Al-Fatihah tadi, semoga acara kita berjalan dengan sebaik-baiknya, aman dan lancar. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, nantinya yang dibacakan oleh anda Hafiz Ansari. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membacakan ayat suci Al-Quran tadi, semoga Allah merahmati kita semua. Acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak Panitia Pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Mengucapkan terima kasih kepada pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Al-Mukarram yang datang dari Banjarmasin atau Banjarbaru beserta rombongan, yaitu Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kab, yang sama-sama kita hormati para habaib dan syarifah yang telah berhadir pada acara kita ini, yang sama-sama kita hormati guru-guru agama, tokoh masyarakat, serta kepala-kepala desa yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk berhadir pada acara kita ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta zuriat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di sini ulun selaku panitia yaitu mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran bubuhan yang berataan, baik pun para undangan ataupun saluran yang bisa dan dapat berhadir pada hari ini dalam rangka acara kita, yaitu memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tepat pada 12 Rabiul Awal, yaitu 8 Oktober 2022. Kemudian ulun juga meminta maaf seandainya di dalam acara pada hari ini yaitu ada terdapat kekurangan atau kekeliruan dari kami, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah yaitu kemampuan dari hambanya. Selebihnya kalau ada yang baik itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang bisa mendukung pada acara ini,
sampai terjadi acara dan sampai sekarang saya ucapkan atau kami ucapkan ribuan terima kasih atas dukungannya, baik pun dukungan doa yaitu duit ataupun tenaga. Maka kami sekali lagi minta halal minta ridha atas terlaksananya acara kita ini. Maka tidak panjang dan lebar, ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Qab. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sebelum mulai acara, ulun mau bertanya dengan pean seberataan. Ulun berdiri apa duduk? Berani pean ngatur Habib? Boleh. Salawat Nabi Muhammad. Ulun ini sebenarnya kalau berdiri gak ada batas. Karena apa? Ini tua seberataan. Ulun masih umur 15. Tak rela ulun berdiri, dipaksa orang-orang. Kalau gak dipaksa, duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wassana'u kama yanbaghi li jalalatikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Sekian. Ulun boleh. Biasanya berani ngatur ulun boleh. Ulun banyak-banyak terima kasih dan saya luar biasa bahagia pada pagi hari ini. Meskipun kalau dikatakan uyuh, tapi untuk junjungan baginda Nabi Muhammad SAW kada uyuh. Alhamdulillah tadi malam ulun baru datang dari negara sekitar jam 4 subuh. Jam 4 subuh ditelepon Habib jangan kada-kada ada persiapan seberataan. Tak lihat ulun lupa jamnya. Jam 6 sudah lihat. Ini belum guring jadi ulun minta maaf sampai sekian ulun mau guring. Belum guring nih. Alhamdulillah saya rasa hormat saya kepada pean seberataan saudara Islam saya, muslim atau muslimah, dan wabil khusus tidak ada kurang sedikit pun di dalam hati Habib, di atas kepala Habib rasa hormat yang paling saya hormati yaitu para cucu Nabi Muhammad SAW. Ulun kada bisa nyebutin satu persatu biar cepet. Ulun soalnya cepet boleh acara lagi. Nanti sore acara, nanti malam acara. Ulun sebenarnya kada bisa datang di acara pada pagi hari ini.
berhubung si mana orangnya ini, si Mas Yudi mengatakan, Beb, di sini banyak bubuan habaib dan banyak di sini para sarifah dan di sini banyak saudara Islam dan di sini ada banyak pecinta baginda Rasulullah. Ulun tergerak di situ, ulun datang. Tapi agak sedikit berat saja. Uyuh soalnya. Ada baginda Rasulullah mengatakan, Afsus salam bainakum tahabbu. Kenapa ulun ulang-ulang sampai 3 kali? Ulun ulang-ulang salam, ulun ulang terus sampai 3 kali sebenarnya, kurang sekali. Jadi sebelum saya salam yang ketiga kali, ulun akan sebutkan dari cintaan kita yaitu baginda Rasulullah. Menyebutkan di dalam hadisnya, perkataan beliau mengatakan, Afsus salam bainakum tahabbu. Sebar luaskanlah salam, niscaya kalian saling menyayangi. Kalau ulun salam kada pengen jawab, berarti pengen kada sayang dengan ulun. Ngapain ulun sayang dengan pengen? Bahasanya begitu, impas. Jadi kalau ulun salam lagi kada pengen jawab, ulun bulik, kada tahu juga salam ulun pengen jawab apa kada? Nah malas, mau dapat pahala. Bilang ulun cinta dengan baginda Rasulullah, tapi kada ada hero, kada ada kemauan. Kalau pengen ada kemauan apa yang dikatakan Rasulullah begini, engge ulun siap. Ada kok pelangi. Apa pengen seberatan kada ada duit kah? Ulun doakan pengen seberatan sugih dunia akhirat. Kurang ajar pengen seberatan. Begitu doain sugih, amin. Begitu diajak semangat untuk menuntut ilmu, kata baginda Rasulullah, talibul ilmi taribur rahmah. Orang menuntut ilmu itu mencari rahmat. Jadi duduknya pengen aja seperti ini mencari rahmat. Lah tapi kalau pengen salam ulun, yang satu lagi main HP, yang satu lagi mikirin arisan, yang satu laginya lagi mikirin gimana makannya bini ulun. Kalau pengen fokus niat lillahi ta'ala, apalagi di mana 12 Rabiul Awal, di mana bulan 12 di tanggal 12 Rabiul Awal itu para malaikat itu kada mau menulis atau mencatat amal pengen seberataan. Kenapa? Takut salah. Menulisnya takut salah. Takut dimarahi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di 12 Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala pribadi yang memuliakan hari itu dan tanggal itu. Karena apa? Kelahiran baginda Rasulullah atau kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulun banyak bicara dulu. Ulun jawab dulu, baru ulun akan membacakan risalatun nabawiyah, di mana perjalanan baginda Rasulullah mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Tapi sebelum ulun berceramah atau mengajak pengen dengan kebaikan, ulun minta tolong jawab salam ulun, dan ulun minta para panitia kasih tahu seberataan, jangan ada yang merokok. Karena merokok di bulan Maulid atau pas di acara Maulidan haram, atau bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merokok, kalau mau merokok keluar dari masjid. Kalau merokok, kalau ibu-ibu masih mikirin utang, mikirin keluar dari masjid. Kada butuh, kada membutuhkan sama sekali dengan kedatangan pengen seberatan. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita panggilan, siapa yang mendengarkan risalatun nabawiyah itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam hati pengen masih buruk, bulikan kada butuh. Belum, bukan panitia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu baru saudara ulun. Kalau tadi ulun seperti ngomong sama setan. Assalamualaikum, kada ada jawab juga. Ada yang satu
Yang satu pengen kira lihat bola apa? Pengen kira ini melihat dangdutan kan? Kita mengadakan di mana para aulia, para wali, para alawiyin, para cucu-cucu Rasul seberataan berlomba-lomba untuk mengadakan Maulid Nabi Yuna Muhammad SAW. Kata baginda Islam disebutkan kalamnya beliau, man la yaskurullah la yaskurun nas. Barang siapa yang tidak bersyukur pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan manusia itu menggampangkannya. Makanya seseorang kalau berani mengatakan, "Allah, ngapain aku ikut maulidan?" Atau bahasanya, "Ulun belum siap ikut maulidan. Ulun kada pas ikut maulidan." Berarti hati dan pikirannya sudah iblis. Bukan setan lagi, iblis. Jadi hati-hati. Datangnya kita untuk menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakai akhlak, yang memakai adab. Jangan pernah datang ke majelis atau datang ke tempat-tempat menuntut ilmu. Jangan datang kada ada apa-apa. Jadi penpasan niat, ya Allah, aku hadir menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ulun kelak dikasih syafaat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa ulun diampuni. Jangan mudah-mudahan ulun sugi, jangan. Kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan beliau dicantumkan di kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan di mana Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, beliau lagi dalam keadaan berpuasa. Beliau tiba-tiba dihidangkan makanan dengan sahabat beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sahabatku, maukah kamu mendengarkan pembicaraanku?" Mau apa? Saya punya saudara, baru tadi ini saya melihat dia meninggal dalam keadaan meninggalnya dalam keadaan jihad fisabilillah. Jaminan orang kalau jihad fisabilillah, jaminan masuk surga. Beb, kalau zaman sekarang gimana jihadnya? Jihadnya kita melawan hawa nafsu kita dan bisikan setan. Jihad fisabilillah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kain kafan yang bujur-bujur, kain kafannya bisa menutupi muka aja, badannya belum, tangannya belum, kakinya belum. Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan ini dengan tangisan yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya mengingat pembicaraan baginda Rasulullah. Siapa yang bersyukur atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nikmat dunia maupun akhiratnya. Kalian harus bersyukur. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di mana ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena di 12 Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah di waktu bayi aja sudah luar biasa. Sebelum bayi aja luar biasa. Di mana sebelum beliau dilahirkan, si setan, si iblis bisa bergentayangan, bisa membujuk manusia, dibujuk. Makanya sebelum adanya baginda Islam, banyak paranormal atau bahasa halusnya lagi dukun bungol. Kada terima kayak ada dukun gak di sini? Bungol. Jangan mengikuti dukun. Kalau mengikuti dukun dibohongi, dibujuki, semuanya rekayasa. Nanti dia mengatakan bahwasanya nanti ini. Allah. Kata baginda, yaitu apa? Kalian bebas dari kemusyrikan model apapun. Makanya kalau ada dukun, ya keliru-keliru. Kalau ada keluarga yang kena santet kah, kena mau mati kah, datengin di pas 12 Rabiul Awal ada orang bacaan maulidan kayak begini, datengin, angkat, gotong dia belum. Bib, bujur kah Ben? Bisa sembuh? Sembuh. Karena baginda Rasulullah yang mengatakan, Al-kalam minal rasul dawa.
pembicaraan dari Rasulullah itu obat. Semua yang dikatakan Rasulullah obat. Kadang ada yang kata obat. Rasulullah di mana sebelum lahirnya bagi Rasulullah setan itu bisa bergentayangan. Pendeta-pendeta bergentayangan, pendeta-pendeta bisa mengangkat dirinya. Makanya kalau ada sekarang di zaman sekarang ulama-ulama jangan pengen ikuti. Jangan sama sekali pengen ikuti. Karena di zaman dulu paranormalnya berkedok begitu Rasulullah sudah lahir, di mana Rasulullah sudah diangkat kenabian, dia berkedok Islam seberataan. Di zaman Rasulullah sudah ada. Tapi sebelum lahirnya bagi dosa, setan itu bisa bergentayangan, menguping. Bahasa sini apa? Apa? Menelengah. Ulun mulai belajar. Ulun punya guru nih. Ini guru saya Beb Ahmad Al-Absi. Beliau jadi menelingah. Si setan ini menelinga malaikat. Jam ini, menit ini, waktunya hujan. Sampaikan, ini hujan akan saya turun. Ini setan langsung turun ke bumi. Datangi orang-orang yang musyrik, yang menyembah para setan ini tadi. Anak buahku, kamu tak kasih tahu, katakan kepada manusia bahwasanya hari ini, jam ini, menit ini hujan. Jadi dihormati. Si itu masih berkeliaran tuh, si orang-orang musyrik tadi masih berkeliaran dengan kebanggaannya. Saya bisa saya ini orang hebat. Padahal dia dibantu dengan setan. Si setan ini tiba-tiba mau masuk 12 Rabiul Awal. Kenapa saya kada bisa menelinga atau kada bisa menguping yang namanya para malaikat berbicara ini? Kok saya mau sampai ke langit ada yang melempar. Begitu saya mau datang ke langit lagi, bintang jatuh. Ini ada apa ini, kata setan. Datanglah setan kepada ketuanya. Ifrit, ulun mau bertanya ini. Ulun mau bertakun. Akan muncul Nabi di akhir zaman. Sampai ketemu ada yang benar-benar keanehan, bayi yang aneh, pencari, muter si di mana baginda Rasulullah SAW melihatkan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan dongeng, Bu, Pak, ini bujur, sahih. Dan jumhur ulama mengatakan itu pancaran seperti cahaya yang bujur-bujur. Bujur itu jumhur ulama itu kebanyakan ulama. Hitungannya ulama-ulama besar musyawarah. Bujurkah ini pancaran cahaya ini keluar dari rumah Sayyidina Abdillah atau keluar dari rumahnya Sayyidina Aminah, Sayyidatuna Aminah. Jadi ini di ulama ini musyawarah, bujur. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu dongeng, hati-hati. Mulut-mulut jahanam, mulut-mulut ahli neraka yang begitulah tawanan bagi setan, tawanan bagi iblis, tawanan bagi bala. Makanya jangan sampai dimanapun Maulid Nabi SAW pengen undang pelawak. Tahu pelawak, ulama yang bercacak, yang berketawa-ketawaan tentang Rasulullah, ketawaan tentang baginda Rasulullah, pemimpin kita berani dia berketawaan. Bungol itu orang. Itu yang dikatakan ulama jangan diikuti. Siapa yang berani mengatakan jangankan baginda Rasulullah, kita berani menghujat atau membuat ketawaan kepada aulia atau berketawaan dengan orang-orang taat aja, kita sudah dosa besar. Baginda Rasulullah begitu lahir sangat mulia, Bu. Beliau bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala. Bayi sudah berani bisa berkata ini, dan tangan beliau menunjuk ke atas, kepala beliau menunjuk ke atas. Dan itu bukan rekayasa, Bu. Itu di kitab sudah ada.
Dan di situ ada yang namanya pendeta yang sangat-sangat ditakuti. Karena dia sudah benar-benar mengadakan ritual terbesar. Sebelum Rasulullah lahir, dia mengumpulkan para pendeta yang lain untuk ritual terbesar. Biar bisa mencegah si Nabi Muhammad SAW kada lahir. Tapi siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah lahir, begitu lahir kada main-main. Si pendeta itu dibisikin sama setan, "Hei pendeta, kamu ini dihormatin, kamu ini diseganin, kamu kedudukanmu besar, kamu banyak duit, kamu ini bisa, kenapa kamu mau kalah? Datangi itu rumah Sayyidatina Aminah, lihat." Karena di situ saya melihat pancaran yang namanya cahaya tadi. Si pendeta datang, "Bu, Pak, datang ke rumah baginda Rasulullah SAW, melihat, wahai Sayyidatina Aminah, wahai Aminah, apakah aku boleh?" Tapi kalau Sayyidatina Aminah dengan lembutnya, dengan kada ada suudon, kada ada buruk sangka, meskipun dia non muslim, Sayyidatina Aminah mengizinkan dengan mim, ha, mim, dal, kada bisa diganggu-gugat. Ilmu hitam model apapun, kalau sampai dia mengucapkan Muhammad, batal, ilmunya hilang. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan cara yang sangat luar biasa untuk umatnya. Rasulullah pernah kena sihir. Itu kan ada di kitab, sudah disebutkan orang-orang bujur. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran buat umatnya, jangan sampai umatku kena sihir, jangan sampai umatku ketakutan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia, keagungan yang sangat luar biasa untuk baginda Rasulullah. Saya lanjutkan. Si pendeta datang langsung mengatakan, "Bolehkah saya menggendong ya Aminah?" "Boleh, silakan." Digendong Rasulullah. Begitu digendong, gemetar di tangannya. Yang si pendeta tadi yang ditakutin, nah bergemetar. Kenapa saya kok bergemetar ini dengan orang ini? Langsung dikatakan, dibisikin, "Kamu ini bujur kada?" Kayak gini bahasanya, "Kamu ini bujur kada Muhammad? Namamu ini Muhammad." Begitu dia mengatakan, Rasulullah tersenyum. 3 kali dikilah itu, di pencarian dikilah itu 3 kali mengatakan ana Muhammad, ana Muhammad. Tapi Rasulullah tersenyum aja. Jadi bukan kayak mengatakan ini. Ada mengatakan itu kalimat ana Muhammad itu malaikat Jibril yang membantu. Jadi si pendeta langsung datang, naruh. "Kenapa?" kata si Aminah, "Kenapa wahai pendeta kamu kok keburu-buru?" Saya gak tahan. Begitu datang keluar dari rumah Rasulullah, dia tersiup. Sama aja gak siup, semaput itu bahasanya. Siup itu pingsan. Ya bujur. Tersiup tadi yang pendeta itu. Langsung diangkat sama anak buahnya. Diangkat, dibilang, wahai guruku, kenapa engkau sampai siup ini?" Dibilang, "Saya gak bohong. Di kitabnya kita ada kalimat Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan menghancurkan yang namanya kemusyrikan." Dia ketakutan pendeta itu. Wah, sampai gak bisa tidur, sampai dia mengurung, sampai ada makolahnya dia benar-benar tidak mau ketemu dengan orang-orang. Takut martabatnya jatuh. Akhirnya si pendeta itu di rumahnya, di bawah rumahnya banyak yang namanya patung, koleksi patung nih. Si Tuhannya dibilangi, "Hai Tuhan, aku minta tolong sama peang ya, jagai mulut jangan sampai ada yang masuk ke kamarku." Si patung diajak ngomong, tiba-tiba patungnya ngomong, "Inggih, ulun jagailah. Pen guringan, laris datang." Si patung tadi begitu dibilang dia berlangit, begitu dia langsung naik ke kamar. Begitu naik ke kamar, yang namanya Rasulullah malah membuat pancaran yang cahaya yang sangat luar biasa. Jadi getarannya itu patungnya jatuhan seberataan.
Dilihat sama yang pendeta tadi. Nah, kenapa patung ini jatuhan? Ditata lagi. Ditata satu persatu. Naik lagi. Begitu lihat cahayanya masih tetap, gak bisa berkurang lagi. Dilihat lagi patungnya jatuh lagi. Akhirnya turun. Yang mau kedua, mau ketiga, dia turun. Kalau kamu ketiga jatuh lagi, berarti kamu sama dengan aku. Naik si orang pendeta itu habis ditata, patungnya jatuh lagi. Dikatai, oh rupanya ada satu Tuhan yang kadang jatuh. Berarti ini Tuhan ini mongol seberatan, kata pendeta. Kadang mau menjaga saya. Jadi ada satu pendeta, ada satu Tuhan patung yang benar-benar kadang jatuh. Akhirnya si pendeta tadi mengatakan, kalau kamu saya datang ke atas, kamu gak jatuh juga, saya akan benar-benar mengistimewakan kamu. Si patung diajak omong begitu. Itulah orang gila. Naik ke atas, begitu naik ke atas, baru naik langkah menghadap belakang, patung yang tadi besarnya itu jatuh. Langsung dia menangis. Aku berjanji demi Allah, dengan atas namanya Tuhan, aku akan menganut agamanya Nabiuna Muhammad. Bayi kecil masihan bisa memasukkan orang tanpa isyarat apapun atau tanpa ini. Makanya kalau ada ulama mengajak pengen tolibul ilmu, ayo ada ulama mengajak majelis, pengen kada usah bingung-bingung, datang aja. Bayangin Ashabul Kahfi mempunyai anjing, mencintai Ashabul Kahfi, masuk surga dengan anjingnya. Gimana kalau umat Rasulullah SAW mencintai Rasulullah, apa kita ada jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan macam-macam, apalagi di akhir zaman. Banyak sekarang ulun sebenarnya kada bisa, kada mau ceramah, kecuali ulun punya abah plus guru ulun mengizinkan. Kamu tak izinin untuk ceramah. Jadi saya 3 tahun kemarin, tapi saya punya abang bilang, oke, kamu keluar, tapi jadilah serigala. Kata abah saya. Karena apa? Karena ini sudah banyak ulama-ulama ulama-ulama yang berani mengatasnamakan nama-namanya baginda Rasulullah, tapi dia berduit, tahu? Mencari duit, mencari kedudukan, mencari pujian. Hati-hati, karena di dunianya Allah kamu mencari itu akan dapat itu, tapi kamu di akhirat akan dihisab. Siapapun kamu, kadang bakal kamu keturunannya siapakah, kecuali keturunan Nabi Muhammad SAW, cucu Rasulullah. 40 hari sebelum meninggal beliau dapat bonus. Para pedatuannya, kalau di sini Habib Muslimin, Basim, datuknya Habib Muslimin mencuci, melupas. Kamu mau meninggal, mau menghadap datukmu, jadi kamu harus bersih. Ya apa caranya? Tobat. Pengen lihat cucunya Rasulullah setiap mau meninggal pasti dalam keadaan tobat. Makanya kalau seseorang mencintai cucunya, kalau sekarang mau mencintai umatnya Rasulullah, sahabat dulu bisa mencintai Rasulullah dengan apa? Kalau sekarang ya Pak, ada cerita sedikit. Jam berapa sekarang ini? Belum kayaknya melihat puyuh. Ada yang begini, ada yang mengatakan di belakang kapan Nabi boleh ini. Nanti boleh juga Sayyidina Ja'far Shadiq pernah ketemu dengan Sayyidina Ahmad, kalau nggak salah Imam Ahmad Imam Ahmad pernah mengatakan, datang Sayyidina Ja'far Shadiq membawa tongkatnya Rasulullah. Nih dengerin Bu, Pak, Ustadz, kai-kai, dengarkan seberatan. Ulun mengatakan ini bukan untuk ingin dihormati pihak seberatan, karena para habaib mulai kecil sudah dihormati para duriatnya, dicintai dan dihormati para setan seberatan, hormati. Masa manusia yang bentuk manusianya kada hormat? Ulun kada perlu dihormati, tapi ulun sampaikan yang benar. Sayyidina Ja'far Shadiq membawa tongkatnya Rasulullah.
Imam Hambal, Imam Ahmad, Imam Ahmad ini sangat luar biasa, kealimannya luar biasa. Tiba-tiba melihat Sayyidina Ja'far As-Shadiq membawa tongkat, dibilang, "Ya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, aku ingin mencium karena itu tongkatnya Rasulullah diberi sama Sayyidina Ja'far As-Shadiq." Nah ini kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ini tongkat, diciumi tongkatnya. Sampai disayang-sayang sama Sayyidina Imam Ahmad. Begitu disayang-sayang dibilang, "Wahai Imam Ahmad, ulun boleh bertanya sama pean, kenapa pean ciumi tongkat? Itu kada bernyawa, itu semua bekasnya aja. Kamu yang hak, kamu yang ada di dalam pandanganmu, yaitu darahnya cucu Rasulullah SAW. Kenapa saya ini darahnya Rasulullah?" Sayyidina Ja'far yang mengatakan begitu. "Saya darahnya Rasulullah, mengalir di dalam darahku. Tapi kenapa kamu berani menciumi tongkat daripada saya?" Langsung Imam Ahmad mengatakan, "Demi Allah, aku ya Allah minta ampunan yang sangat luar biasa. Aku takut dengan nerakamu karena aku kada tahu ya Imam Ja'far As-Shadiq, kamu akan memberikan ilmu buat umatnya Rasulullah." Makanya pengen lihat kalau ulama-ulama yang main-main dengan agamanya Allah, pasti dia benci dengan cucunya Rasulullah. Pasti dia cucunya Rasulullah yang dibenci. Karena apa? Karena setan mengatakan, aku akan menghancurkan cucunya Rasulullah, aku akan membuat meninggal cucunya Rasulullah dengan cara menggoda umat Islam. Karena kalau saya bisa meninggalkan cucunya Rasulullah, tidak ada yang namanya umat Islam akan taat kepada Allah. Jangan main-main. Kalau hari kiamat yang maju bukan pean seberataan. Saya berani sumpah karena di dalam kitabnya para Alawin, kitabnya para duriatnya Rasulullah, ada kalimat di akhirnya, "Wahai cucu Rasulullah, wahai anak cucu Rasulullah, kamu ini diibaratkan perisai para umatnya Rasulullah." Jadi pean jangan main-main. Kalau kiamat kada ada pean. Saya bilang, "Oh, ulun tacutnya orang sini, ulun orang beraninya orang sini." Tapi kalau kiamat pasti dia di paling belakang. Karena apa? Cucunya Rasulullah yang paling di depan. Karena dia gak mau umatnya Rasulullah disakiti. Nah, makanya mulai sekarang hati-hati. Meskipun pengen ikut maulid kah, mau ahli sujud kah, tapi kalau di dalam hatimu masih ada timbul benci dengan cucunya Rasulullah, hati-hati. Al-akilu wal-takiyu, kata Rasulullah. Orang yang berakal itulah orang yang bertakwa. Jadi kalau bertakwanya kada sempurna, jangan sok-sok, jangan mengatakan aku alim, jangan mengatakan aku luar biasa. Tapi kalau di dalam hatimu masih benci dengan duriatnya Rasulullah SAW. Ulun bu habaib, ulun cucunya Rasulullah juga. Tapi kalau habaib datang ke rumah ulun tinggal seberataan. Mau tamunya dari Jakarta, yang jenderal-jenderal kah datang ke rumah. Tapi kalau habaib yang datang, ulun usir dia. Tunggu kamu di belakang. Karena apa? Duriatnya Rasul lebih menguntungkan untuk semuanya. Kalian, kata baginda Rasulullah, disebutkan di dalam kalamnya, baginda Rasulullah mengatakan, "Man yamsi ma'i yamsi ma'asibti." Kamu kalau mau jalan denganku, kata Rasulullah, jalanlah dengan cucuku. Jangan cucunya, meskipun mau dia kada kawah, mau dia kada alim, mau dia kada, udah jangan menafsirkan. Meskipun dia kada sholat juga, jangan diomongin. Karena apa? Kata baitnya di dalam syairnya para aulia, di situ disebutkan syairnya beliau mengatakan, duriatnya Rasul ini diibaratkan racun. Pengen sekali membicarakan, racunnya menjalan. Jadi jangan pernah pengen benci dengan, meskipun cucunya Rasulullahnya kurang mancungkah, hitamkah, mau cucunya Rasulullah kurang alim, tetap kita wajib menghormati dia. Karena apa? Kita taklukkan hati kita. Karena apa? Di dalam dirinya mengalir darahnya baginda Rasulullah. Jangan main-main. Begitu cucunya Rasulullah ini datang ke rumah, Allah ini minta duit. Pula beraninya apa yang mengatakan gitu? Kata Rasulullah di dalam baitnya, beliau mengatakan,
Siapa yang membenci cucuku di dunia, tapi cucuku tidak bisa membalasnya di dunia, maka kelak aku akan yang membalasnya. Rasulullah yang akan membalasmu. Tapi kalau pengen membahagiakan cucunya Rasulullah di dunia, tapi cucuku tidak bisa membalas di dunia, maka kelak di akhirat aku yang akan membalasnya. Kalau pengen kada bisa membuat bahagia, senyum aja. Kalau ada Habib-habib, jangan Habibnya kawin-kawin. Ulun kalau di sini kawan kawin kayak kucing aja. Jangan ditawari kawin, hormatnya ini Habib, anak ulun diminta barokah. Bukan begitu barokah. Barokah kawin. Barokah itu pencintai dengan perilakunya, pencintai seberatan langkahnya, semuanya pencintai. Jangan dihujat, karena nanti di akhir zaman, di akhir zaman, pengen kalau sudah angin, saya jaminkan umat Islam bakal kewalahan. Karena apa? Rasulullah yang minta doa, jangan sampai cucuku mengikuti hari kiamat. Jadi ditiup angin. Begitu ditiup angin, hilang sudah cucunya. Tapi nanti di akhir zaman muncul Imam Mahdi, yaitu termasuk cucunya baginda Rasulullah. Ayo, ada yang mau sok-sokan, ada yang mau mengatakan alim. Makanya ulun ini kalau disuruh ceramah dimanapun ulun terima. Tapi kalau pas kada, ulun minta maaf. Karena apa? Ulun biasanya kalau tidak mau di masjid itu mengisi, oh jangan Habib ini keras, berarti di situ ada ulama-ulama su. Makanya ulama su kalau melihat saya, nah gemeteran, nanti pindah-pindah tempat. Kenapa? Karena dia takut kedudukannya, takut keistimewaannya, takut dipujinya dengan orang hilang. Makanya kalau pengen katakan Beb, pengen berarti minta pujian juga. Kada habaib, saya bilangkan mulai kecilnya sudah dihormatin. Para malaikat mengatakan 1 kali cucunya, 1 kali 24 cucunya Rasulullah ini dijaga berapa sayang. Ayo, mau apa Ben? Tapi jangan kecil hati. Umat Rasulullah yang mencintai cucunya Rasulullah dalam 40 hari sebelum meninggal dalam keadaan syafaatnya baginda Rasulullah turun. Jadi pengen timbulkan cinta itu jangan di mulut aja Bu. Pak, cinta sama Habib, saya cinta sama Habib. Apalagi Habib Abdullah, ulun cinta. Ulun ini sudah banyak yang datang ke ulun muka dua. Jadi ulun biasa didatengin orang muka dua. Jadi tahu ulun inggihkan, apalagi yang datang ke ulun, inggih lah Beb, inggih lah, itu udah jelas itu muka dua itu. Kalau saya sih bakal gitu. Kalau muka dua jangan kumpul, karena saya nggak mau dirusak. Karena saya punya majelis, saya punya ini, jangan mau dirusak orang muka dua. Saya banyak aneh-aneh, banyak di tempat saya itu kumpulan anak-anak preman-preman, mabuk. Tapi alhamdulillah jangan dirusak dengan muka dua. Lebih baik orang yang baru tobat daripada orang muka dua atau mengatakan dirinya alim. Lebih baik orang yang baru tobat. Ulun merasakan kok orang-orang yang baru tobat di rumah saya kalau sholat sambil nangis sholatnya Allah Akbar, nangis. Nah, kalau ulama masuk nangisnya nangis buaya, nangisnya nangis duit. Ya Allah, tapi duitnya 2 juta belum keluar, 5 juta belum keluar, nangisnya karena duit. Tapi kalau orang sudah hidayah yang turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat dan nasuha kepada dia nangisnya bujur. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadakan yang beginian tapi timbul di dalam hati kita benci dengan cucunya Rasulullah SAW, hati-hati. Ma yanfa'u abadan. Tahu maknanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Jadi timbulkan di dalam hati kita, jangan sampai. Ulun makanya kenapa diceramah dimanapun di bulan Maulid, ulun mesti menerangkan tentang cucunya Rasulullah. Karena apa?
ulama-ulama ini terhindar, terbisik-bisik setan. Akhirnya ulama para habaib banyak dimusuhi dengan umat Islam, diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal pean akan kewalahan. Kalau pean mau mengandalkan, kan ada ulama yang asli kada kawan. Karena ulama asli kalau dia ini kada berpegangan dengan habaib, maka dia mayanfa'u abadan. Dia tidak ada gunanya sama sekali. Siapapun kada akan ketercualinya. Ulama pun sealim apapun, kalau dia kada berpegang ada habaib kah, cinta dengan habaib kah. Kadang ulama pun ada yang muka dua sok membuat namanya habaib. Aku sayang dengan habaib ini, tapi ujung-ujungnya duit jual. Ada banyak kayak begitu. Jadi hati-hati di bulan Maulid yang sangat mulia ini, kita disunahkan untuk terbesam. Apa terbesam? Tersenyum. Jangan banyak musuh-musuhan. Ridullah juga hati-hati. Jadikan rumah-rumahmu rumah-rumah yang jangan rumah-rumah yang panas. Jadikan rumah-rumahmu yang seperti al-baiti jannati. Jadikan rumah-rumah jannah. Jadikan rumah-rumahmu yang sangat mulia. Jangan timbulkan ini, Bu, ada Bu, aulia, waliyah. Bu, kalau wali itu dari laki sudah banyak. Tapi kalau waliyah dari perempuan yang ditimbulkan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, itu jarang. Ulun sedikit. Mana paling ulun sedikit nambah, habis gitu duduk ulun. Selesai. Sebelum ini. Karena bagi Rasulullah sering mengingatkan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, buatlah rumahmu seperti rumah-rumah surga. Nah, ini contohnya seperti satu waliyah, yaitu namanya Habibah Aminah, yang sangat luar biasa kewaliyahannya, sampai luar biasa. Saya ceritakan, Habibah Aminah begitu hormatnya kepada lakinya, Bu. Lakinya sebelum tidur disiapkan, sebelum ini pewangian, sebelum ini dinikah semua dia. Begitu terakhir saya potong biar cepat ceritanya. Habibah Aminah begitu khidmat itu kemauan. Jadi bahasanya jadi pembantu yang bujur-bujur dengan lakinya. Sampai luar biasa Habibah Aminah. Luar biasa Habibah Aminah. Terakhirnya Habibah Aminah melihat lakinya yang wali mengatakan di depannya ulama, di depannya murid-muridnya, yang barisan depan muridnya agak bingung, kenapa kok bukan saya yang menggantikan? Kata si wali tadi, nanti yang menggantikanku yaitu orang perempuan yang akan jadi wali. Bingung. Selesai lakinya mengatakan begitu, gak lama sekitar semingguan beliau dalam keadaan meninggal. Di manakibnya para aulia, beliau termasuk famnya itu gak salah Segaf. Beliau meninggal, beliau sakit, langsung dipanggil Habibah Aminah. Wahai Habibah, wahai Ami, wahai sayangku, jangan panggil bapak ke laki pean, jangan manggil kakak, jangan manggil adik, jangan manggil kai, kada boleh, bisa jadi haram. Ayo, bingung nah. Ulun bakal manggil labini ulun ading nah. Kada boleh panggil dia seperti panggilannya Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah, Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah. Panggil Rasulullah, panggilan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, kepada Sayyidatina Khadijah. Panggilannya apa, Beb? Wahai kemerah-merahan, atau wahai Humairah, atau apa? Wahai sayangku. Jangan ketawa, bujuran ini. Kenapa? Karena akan timbul yang namanya malaikat-malaikat mendoakan antum semua, antum dan antum, mendoakan pian seberataan. Karena kata malaikat, kalau ada di rumah tangga itu keharmonisan, di rumah tangga itu jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, setiap pendoa didoakan sama malaikat. Wa anta misla dalik. Malaikat tugasnya doanya cuma wa anta misla dalik, dan kamu juga.
Makanya kalau doa, ada doa umat Islam kepada umat Islam yang lain, doa buruk, hati-hati. Pas malaikatnya wa anta misla dalik, pengen yang kena. Kalau buruk, makanya doanya yang bagus saja. Ya Allah, mudah-mudahan kalau pengen disakiti tetangga pengen, karena pengen beli motor, tetangga pengen iri, pengen doakan atau pengen kasihkan motornya. Wujud. Pengen kasihkan ini motornya kalau pengen mau. Kenapa? Kenapa pengen kasihkan? Karena saya gak mau yang namanya kamu sampai sakit hati. Nah, Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gamis yang engkau pakai sangat bagus itu. Rasulullah berdiri. Ya Sayyidina Aisyah, saya mau tanya, adakah baju yang baru? Kadada, itu yang paling bagus ya Rasulullah. Dibuka di depannya Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, kamu mau? Ini saya buka buat kamu. Diberikan. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, gak bisa menolak. Di antara senang dan sedih. Wah, Rasulullah sampai buka baju nih kayak begitu kan. Tapi jangan minta begitu sama saya. Kulit tak pakai baju. Saya lanjutkan. Habibah Aminah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan lakinya. Habibah Aminah disuruh sebelum meninggal, wahai Aminah, wahai sayangku, mendekatlah kepadaku. Aku ini sekarang sakit parah, tapi aku menyuruhmu untuk datang ke gua. Bu, kada bingung duit, kada bingung makanan, tapi kalau lakinya, imamnya yang menyuruh, langsung berangkat. Habibah Aminah berangkat dengan tangisan yang sangat luar biasa. Karena saya tidak bisa hikmat, saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa menolong lakiku di waktu beliau mau meninggal. Ya apa ini? Datang ke sana. Jangan, katanya lakinya, jangan sampai kamu turun kecuali saya yang datang. Habibah Aminah naik. Di waktu 2 hari perut Habibah Aminah mulai lapar. Karena mengingat omongannya lakinya, beliau kada mau turun. Nurut bu, jangan kada nurut dengan laki pean. Perempuan masih asin kali itu. Masih. Ulut ada 2. Ya masih anda. Ulut kalau dikasih isyarat gitu berarti ulut suruh kulit nih. Jamnya beb itu masihnya sudah keras. Masih. Jadi ulut ingatnya Habibah Aminah menangis di waktu perutnya lapar. Bu disuruh nurut, perutnya lapar. Habibah Aminah didatangi yang namanya bukan setan, iblis, bukan lagi ifrit yang datang menyerupai nenek-nenek, kayak nenek-nenek berkerudung dia. Datang, wahai Habibah Aminah, kamu lapar ya? Kamu mau tak kasih makanan? Mau tak kasih makanan? Saya ini suruhan dari lakimu. Nah, yang menggoda bukan ifrit lagi. Bukan jin, jin biasa. Yang menggoda datuknya jin. Atau jenderalnya jin, bintang 5. Kalau digoda itu saya yakin langsung masuk pesta juga. Jin ifrit yang menggoda. Datang Habibah Aminah bilang, kamu siapa? Saya ini suruhan dari lakimu. Nenek-nenek dibilang, kalau kamu suruhan dari lakiku, saya melihat pandangan di mukamu, pandangan di matamu, tatapanmu, kamu adalah ifrit. Habibah Aminah dikasih kelebihan karena cinta kepada lakinya. Jangan pas datang ada Habibnya bungas, poles, lipstiknya yang harga 500 juta, terus bedaknya sampai 1 kilo lah. Ukurannya sampai bungas-bungasan. Kalau ada Habib ini yang datang di masjid bungas-bungasan. Begitu ke lakinya bau terasi. Nah, jangan macam-macam. Ridhonya pean ibu-ibu bukan di mama lagi, bukan di abah lagi. Ridho pean sudah berubah ke ridhonya lakinya. Ridho Allah bisa buat. Ridhonya Allah sudah diletakkan pada lakimu. Besok nanti habis acara lakian berpatungan 100 ribuan, ulun belain.
Kadang itu bujur bukan karena itu. Saya lanjutkan. Hababah Aminah begitu menuruti seberatan. Terakhir Hababah Aminah sudah masuk yang hari ke-seminggu sudah meninggalnya. Si umat atau si pecinta wali tadi disetani sama setan ifrit. Bu, muridnya orang alim, muridnya wali, tapi masih disetani sama ifrit aja bisa. Dibisikin, kamu tahu gak ada adab, gak ada akhlak. Ini bininya ini, lakinya meninggal tapi bininya lagi di gua. Kada terima seberatan. Umat Islam berbondong-bondong ke atas untuk mau menyuruh atau menyeret yang namanya Hababah Aminah untuk turun dari gua. Tapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam kalamnya beliau. Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Langsung Allah Subhanahu wa taala sebelum yang namanya Hababah Aminah dipaksa turun untuk dari gua, Allah Subhanahu wa taala kada main-main membahagiakan Hababah Aminah dengan sangat luar biasa, yaitu beliau dalam keadaan kelelap dengan lapar, menahan lapar kelelap, dibangun Bu, dipukul. Wahai sayangku, berdirilah. Wahai sayangku, bangunlah. Apa yang datang kepadamu ini? Siapa yang datang kepadamu? Dibuka, membuka matanya. Beliau mengatakan, "Ya Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan seperti begini." Beliau didatangi baginda Rasulullah SAW dengan yakdotan. Yakdotan itu apa? Dengan yang nyata. Datang dengan lakinya, "Wahai Hababah Aminah, wahai cucuku, kamu adalah orang-orang cintaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, doa apapun yang pamungkas itu pasti ada doanya Hababah Aminah yang difatihahkan Hababah Aminah." Luar biasa. Karena cinta aja ke lakinya. Sama juga laki yang kalau membuat nangis binian sampai tangisannya meneteskan air mata, hati-hati. Api neraka itu akan menjadikan nama-nama pean. Naudzubillah dzalik. Jadi jangan ada berantem. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, sedikit contoh yang sangat luar biasa. Rasulullah lagi dalam keadaan marah. Rasulullah dalam keadaan marah didatangi Sayyidina Aisyah. "Wahai Sayyidina Aisyah, ta'al kamu, maju sini kamu." Sayyidina Aisyah gemeteran karena melihat Rasulullah lagi marah. Gemeteran, dibilang kata Rasulullah, "Wahai Sayyidina Aisyah, kamu tutup matamu." Ditutup mata Sayyidina Aisyah dan kami gemeteran. "Buka, tanganmu buka." Dipikir kata Sayyidina Aisyah, saya mau dipukul. Mau dipukul pakai rotan. Kayak begitu bahasanya. Tapi baginda Rasulullah mengatakan, ya Sayyidina Aisyah, maju lagi. Mengaju dengan tutup mata gitu sambil ketakutan. Dibilang kata Rasulullah, dengan luar biasa adab dan akhlaknya Rasulullah. Al-ahlak fawqul ilm. Orang berakhlak di atasnya orang berilmu. Jangan mengatakan kamu orang alim kalau kamu kan ada akhlak dan adabnya. Rasulullah memeluk, bukan marah Bu, Pak. Dipeluk Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah, "Aku ini sudah yakin di dalam diriku, aku melihat kelembutan atau aku melihat kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita baginda Rasulullah SAW." Kata Sayyidina Aisyah, "Enak, kada ada berantem. Kalau laki pengen kada begawe jangan marah. Kada makan mati, kada mati sama aja juga. Pengen berarti kalau mati, tapi matinya pengen dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan kebaikan, menuruti laki pengen. Kada usah kalau laki pengen sering mancing, izinkan mancing aja sampai mati. Kenapa juga? Karena pengen apa? Mendahulukan apa? Mendahulukan adab pengen kepada laki pengen. Laki pengen kalau seumpama pengen dikasih 50.000, pengen terima alhamdulillah, pengen bersyukur, maka Allah akan memberikan berlipat-lipat ganda. Tapi saya ingatkan bapak-bapak, kalau mau sugih, dunia akhiratnya enak, banyak duitnya, jangan lupa
di momen 12 Rabiul Awal buat bini pian seberatan tersenyum. Kalau gitu apa? Biasa kasih 50.000, kasih 5 juta. Udah relaan. Ulun minta maaf, ulun setiap diundang maulid dimanapun, ulun kasih oleh-oleh buat pian. Hadiahnya yaitu doanya para Rasul, doanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi pian nanti saya minta doa sebelum, kalau dikasih kesempatan untuk doa, saya minta. Kalau enggak ya berarti salahkan panitia ya. Jangan saya. Ini doa isi padat dunia, ukhuwah rohani kita seberataan dunia maupun akhirat. Isinya padat. Jadi pengen pas nanti saya bilang doa masing-masing, pengen doa masing-masing. Karena kata saya punya guru mengatakan, aku minta tolong kamu sesudah ceramah kasih bubuan bubuan habaib atau bubuan orang yang datang di majelis itu, kasih dia hadiah itu biar doanya diijabah seberataan. Ngerti Bu? Ulun mulai tadi ngomong banyak aja. Pengen tadi ada yang gini. Berarti pengen apa tugasnya Bu? Boleh Bu cium kaki istri laki pengen. Ulun minta halal, minta ridho, pengen peluk. Kalau pengen suka marahan laki, kalau perempuan ngomong aja ke lakinya haram Bu. Pengen ngomong aduh berapa? A B E A D U E 4. Dosa pengen banyak Bu, 1 dosa aja sulit Bu dibersihin Bu. Kalau kita gak bujur-bujur ikhlas. Jadi makanya nanti pulang, ulun soalnya tadi mau masuk sini ada yang salaman dengan Habib wajahnya gini. Nah ulun langsung tahu ini orang sering dimarahi dengan bininya. Kadang lain sudah jelas. Orang laki kalau sudah gini, bukan gak ada duit, dia banyak pikiran karena bininya suka ngomel. Jangan ngomel lagi. Datang nanti peluk laki pian. Kalau pian menimbulkan rumah pian jana, laki pian gak mungkin ke rumah ke itu warung apa itu? Ya warung itu deh. Warung itu kada mungkin selingkuh, kada mungkin ini. Hati-hati. Habib minta maaf, minta halal, minta ridho. Habib kalau ada salah kata atau apapun, saya manusia. Jadi saya minta maaf kalau ada salah atau apapun. Habib cukup sekian dulu. Insya Allah ada acara pulang di tanggal 10 ya. Nanti tanya di mana acaranya. Itu insya Allah Habib datang lagi. Pengen jangan datang di masjid sini aja, datangi seberataan. Yang ada maulidan datangi. Karena apa? Kapan duduk aja, dosa pengen dileburkan oleh Allah. Ada mini walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama tentang sekitar kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil dan memetik intisari dan hikmahnya dari beliau. Acara yang kelima yaitu pembacaan doa. Untuk membacakan doa ini kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Waktu dan hormat kami persilahkan. Kepada Allah Jami Sadatina Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Ali bin Salim, Ahmad bin Salim, Al-Badar bin Salih bin Musin, Hamid Al-Badar, Habib Abu Bakar Muhammad Asghar, Al-Badar Aidin Ahmad Rahmatullah bin Ibrahim Asmorogan di Sunan Ampel, Al-Badar bin Syekh Muhammad Al-Sad Al-Bajari Al-Saman Mulia Berjuang Al-Bajari Al-Badar Abu Gulusi Abdul Ghani, Al-Badar Syekh Nafis Al-Bajari Al-Badar Habib Hamid Bahasim Sahib Al-Burni, Al-Badar Habib Abu Bakar Basir Al-Habib, Al-Badar Habib Sadda bin Muhammad bin Abu Bakar Asghar, Al-Badar Habib Husain Berani Al-Hamid, Al-Badar Guru Ahmad Zuhri Al-Nur, Al-Badar Abu Gulusi Abdul Ghani, Al-Badar Habib Abu Bakar Basir Al-Habib, Al-Badar Habib Muhammad Al-Muhdar, Al-Badar Habib Rahman Muhammad Al-Muhdar, Al-Badar Maulana Al-Asas, Al-Badar Habib Syekh Fakih Batu Budan, Al-Badar Habib Anis bin Alwi Al-Habsi, Al-Badar Sadda bin Abu Bakar Asghar, Al-Badar Habib
Ja'far bin Syahun Aslam Al-Fatih Habib Mundir Al-Musawwa Al-Fatih Habib Syah Al-Musawwa Al-Fatih wa Usun Habib Hasan bin Aslam Usun Hasan Baharon Al-Fatih Habib Abdul Qadir Jeddah Asgab Al-Fatih Abu Yalum Al-Kilasani Al-Fatih Habib Salim Syadiri Al-Fatih Habib Alwi Al-Habsyi Al-Fatih Habib Saleh bin Taha Al-Habsyi Al-Fatih Habib Taha Ba'akil Al-Fatih wa Usul wa Jami'i Sa'adatina Habib Muhammad bin Idrus Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Idul Bishiril Hadratun Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أعزنا كيبنا في عمر كلها وأعجلنا من أسد الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك علما نافعا وأسألك رزقا طيبا وأسألك عملا متقبلا اللهم اجعل خير أموري آخره وخير أعمالي خواتمه وخير أيام يوم لقائك اللهم أعل الحق حقا وارزق اتباعه والباطل باطلا وارزق اجتنابه اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عجل وأجل ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عجل وأجل ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وعمل واعتقاد وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونيات واعتقاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استدعاك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا لا إله إلا الله الكريم العظيم لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم رحمتك عجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عماتك نسيت بيد مد ينفع الحكم فأعدل في قدره أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجل حسني وذهب حمي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Pen doa masing-masing. Mudah-mudahan doa kita seberatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahlan. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahlan. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahlan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. المصطفى بالبقاء سيدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بالبقاء سيدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بالبقاء سيدنا واغفر لنا محمد يا واسع Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.